Agim kena COVID guys. Agim kena COVID guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel YouTube gua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kemarin itu di Instagramnya Agim atau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, pemimpin pondok pesantren Darut Tauhid di Bandung, beliau menginformasikan bahwa beliau positif terkena COVID-19 atau virus corona. Ini cuplikan video dari Instagram Agim. Swab kemarin di Gustira ternyata hasilnya positif. Jadi alhamdulillah berarti harus karantina. Ini jadi orang sekarang masih bagus atau tokoh yang 98 memiliki kesadaran tinggi pada protokol kesehatan pun bisa terkena, apalagi kita yang masyarakat biasa ya guys. Gua ikut prihatin mendengarnya karena Agim ini salah satu tokoh atau ulama yang di awal COVID ini merebak di Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh yang ikut mengkampanyekan secara masif bagaimana menjaga protokol kesehatan. Tapi sekarang beliau terkena, mudah-mudahan segera pulih kembali. Gua sendiri agak merinding ya ketika COVID ini di Indonesia bukannya turun tapi semakin naik, apalagi hari ini kan anak-anak sedang liburan sekolah, tempat wisata juga mungkin penuh. Gua saranin ke kalian tetap jaga protokol kesehatan. Yang masih bisa meng-cancel liburannya, lebih baik kalian cancel liburan itu dan diam di rumah. Belakangan ini memang COVID ini banyak menyerang selebritis dan orang-orang terkenal di Indonesia ya. Setelah sebelumnya di awal-awal itu ada Menteri Perhubungan kita Budi Karya terkena COVID, ada Bupati Bogor, dan beberapa bupati di Jawa Barat yang gue tahu. Belakangan ini beberapa selebritis juga terkena, mulai dari Dewi Persik yang baru pulih, kemudian Melanie Ricardo, Pit Pagau, dan beberapa artis lain. Pejabat-pejabat pun sudah mulai banyak terkena, dan alhamdulillah mereka kebanyakan pulih kembali. Jadi sepertinya virus ini sudah mulai menyerang di kalangan atas ya guys. Mungkin karena kesibukan mereka bertemu dengan banyak orang membuat mereka terjangkit virus ini. Beberapa waktu lalu pemerintah menerapkan kebijakan kepada masyarakat yang menggunakan pesawat dan kereta api untuk melakukan tes rapid antigen. Karena mungkin ini musim liburan, ada Natal dan Tahun Baru, sehingga itu antisipasi pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ini. Walaupun beberapa kalangan menyebut kenapa tidak dari kemarin-kemarin pada saat pilkada serentak yang dilakukan beberapa waktu lalu, sehingga
penyebaran COVID ini bisa lebih tertanggulangi. Hari ini juga gua dengar melalui tempo.com, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia menyarankan pemerintah untuk menarik rem darurat karena penyebarannya yang semakin masif dan beberapa rumah sakit sudah mulai penuh. Yang kita khawatirkan dari dulu adalah over kapasitinya rumah sakit. Per 1 Januari 2021, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan melarang warga negara asing datang ke Indonesia. Jadi menutup pintu Indonesia untuk warga negara asing setelah adanya kabar bahwa ada virus corona yang sudah bermutasi yang penularannya lebih cepat. Mudah-mudahan ini juga tidak terlambat karena virus yang bermutasi dan konon kabarnya penularannya lebih cepat ini sudah terdeteksi sejak akhir November 2020 di Inggris. Di Malaysia dan Singapura sudah ada satu keluarga yang terpapar virus yang bermutasi ini. Mudah-mudahan Indonesia tidak telat sehingga virus yang katanya lebih hebat penularannya ini tidak ada di Indonesia. Kita sebagai masyarakat tinggal mematuhi anjuran dari pemerintah, protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak harus tetap kita lakukan. Walaupun 3M ini menurut gua sebuah behavior change atau perubahan perilaku tidak mudah dilakukan. Tidak mudah masyarakat berubah perilakunya dalam beberapa bulan. Tapi karena ini pandemi, memang kita sebagai masyarakat hanya bisa mematuhi protokol 3M ini. Virus ini memang seperti jauh dari diri kita ketika belum ada orang-orang dekat di sekitar kita yang terkena. Tapi kalau sudah ada dekat, hebohnya minta ampun. Beberapa bulan lalu salah satu teman gua terkena COVID dan kemudian meninggal. Padahal gua lihat bahwa teman gua ini orang yang sehat, menjaga kesehatannya dan tidak tampak ada penyakit bawaan, tapi ternyata hanya beberapa hari saja bertahan. Padahal 2 minggu sebelumnya gue sempat telepon-teleponan, jadi percaya nggak percaya bahwa virus ini ada dan bisa menyerang siapapun dari kalangan manapun, dan kita harus senantiasa berhati-hati untuk itu. Bahkan di beberapa lingkungan masyarakat, ketika ada orang yang terkena COVID ini, perlakuannya memang sangat ekstrim ya. Menjauh, seakan-akan kita akan tertulari. Jadi menurut gua daripada kita mengobati, lebih baik mencegahnya dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan sebisa mungkin tidak bepergian keluar rumah. Karena saat ini bahkan di Jakarta pemerintah daerahnya sudah menghimbau masyarakat untuk memakai masker di rumahnya. Karena klaster keluarga di Jakarta itu sudah banyak terjadi gitu ya. Ini mengerikan dan mudah-mudahan ini segera berakhir. Jadi apapun itu, orang ada yang bilang bahwa ini adalah sebuah konspirasi, ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam pandemi ini. Apapun itu, kita sebagai masyarakat sepertinya bukan urusan kita memikirkan hal itu. Buat kita yang pasti virus ini ada, mematikan, sudah banyak korban yang terkena virus ini, sehingga kita harus perketat lagi protokol kesehatan kita, menjaga lagi kesehatan tubuh kita, dan sebisa mungkin tetap ada di rumah, menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap hidup sehat.
Gua merasa juga pemerintah tidak mudah memutuskan sesuatu masalah, karena kalau di PSBB lagi dalam skala besar, ekonomi kita akan hancur. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, kita khawatirkan virus ini semakin menyebar. Jadi apapun tugas kita sebagai masyarakat, ikuti saja himbauan pemerintah saat ini. Kalau ada perubahan, ada himbauan lagi, kita ikuti saja. Cuman itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dari Indonesia. Kita bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Juga buat yang terkena virus ini, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah. Khususnya AA Gim atau Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar segera bisa sembuh dan pulih seperti sedia kala. Itu aja guys, gua bikin video ini karena keresahan gua aja melihat pandemi ini nggak selesai-selesai. Bahkan ada isu-isu atau berita-berita yang katanya ada virus yang lebih ganas lagi. Jadi tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Virus ini tidak hanya menyerang kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita. Jaga mereka, jaga diri kita. Semoga Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.